Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yang terhormat Ibu Purwati Ningsi, SEMM, selaku dosen mata kuliah perilaku organisasi dan teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah memberikan rahmat sehingga kita bisa bertemu di pertemuan hari ini. Pertama, perkenalkan, nama saya Dela Wulandari sebagai moderator presentasi hari ini. Kelompok kami akan mempresentasikan materi dengan tema komunikasi. Ikut anggota kelompok 8, yaitu ada Adenanda Saputri, Dela Wulandari, Tri Rizkiani, Meranti Eka Putri, Saryosi Sofiarni, dan Lukman Nafis Farandi. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yosi. Berikut ini adalah poin-poin pembahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, definisi komunikasi secara umum dan menurut para ahli. Yang kedua, proses komunikasi. Yang ketiga, fungsi komunikasi. Keempat, aliran komunikasi. Kelima, model-model komunikasi. 6, jenis-jenis komunikasi. 7, pelatihan dalam komunikasi. Dan yang terakhir adalah cara mengatasi masalah komunikasi. Next. Apa itu komunikasi? Istilah komunikasi dalam bahasa Inggris, communication, dan berasal dari kata lain, communication, yang berarti sama. Sama di sini, maksudnya ialah sama makna. Jadi komunikasi adalah proses seseorang untuk memberikan informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Komunikasi menurut para ahli. Menurut Karl I. Hoffman, komunikasi adalah upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegar asas-asas menyampaikan informasi serta pembentukan pendapat dan sifat. Sedangkan menurut Harold Laszlo, komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunis melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tri Rizkiani. Berikut ini ada 8 proses komunikasi. Yang pertama, komunikator, yaitu pihak yang mengirimkan pesan ke pihak lain. Pesan yang disampaikan dapat berupa informasi ataupun lewat simbol yang bisa dimengerti oleh kedua belah pihak. Kedua, pengirim harus memulai encoding, yaitu menerjemahkan informasi menjadi pesan dalam bentuk simbol. Ketiga, pesan yaitu isi atau informasi yang ingin disampaikan oleh pihak pengirim pesan kepada penerima pesan melalui suatu media baik secara langsung maupun tidak langsung. Keempat, channel, yaitu sarana atau media di mana pesan disampaikan kepada pihak penerima pesan. 5. Decoding, yaitu proses memahami simbol atau huruf dengan cara menghubungkan yang dilakukan penerima pesan. Keenam, receiver, menerima pesan untuk disampaikan dan menerjemahkan isi pesan yang diterimanya ke dalam bahasa agar dapat dimengerti oleh komunikan itu sendiri. Ketujuh, noise, yaitu gangguan tak terencana yang terjadi dalam proses komunikasi akibat pesan yang diterima komunikan berbeda. 8. Feedback atau umpan balik, yaitu bentuk tanggapan dari penerimaan pesan atas isi pesan yang telah disampaikan. Slide selanjutnya. Fungsi komunikasi dibedakan menjadi 4. Yang pertama, sebagai alat kendali. Dengan komunikasi, maka perilaku individu dapat dikontrol dengan menyampaikan aturan yang harus dipatuhi. Kedua, sebagai alat motivasi. Komunikasi yang baik dan persuasif dapat meningkatkan motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Ketiga, sebagai ungkapan emosional. Berbagai perasaan yang ada di dalam diri seseorang dapat diungkapkan kepada orang lain dengan cara berkomunikasi. 4. Sebagai alat komunikasi. Dengan berkomunikasi, maka kita dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh orang lain atau kelompok. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adenanda Saputri. Baik, selanjutnya yaitu aliran komunikasi yang terbagi menjadi 4, yaitu 1. Komunikasi dari atas ke bawah. Bentuk aliran komunikasi dari atas ke bawah berupa prosedur organisasi, instruksi tentang bagaimana melakukan tugas, umpan balik terhadap prestasi bawahan, penjelasan tentang tujuan organisasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, komunikasi dari bawah ke atas dirancang untuk menyediakan umpan balik tentang seberapa baik organisasi telah berfungsi. Selanjutnya, komunikasi dari bawah ke atas dapat berbentuk laporan tertulis maupun lisan
kotak saran, pertemuan kelompok, dan lain sebagainya. Yang ketiga, komunikasi horizontal. Pada aliran komunikasi horizontal, bentuk komunikasinya adalah kepada orang-orang yang memiliki hierarki yang sama dalam suatu organisasi. Misalnya, komunikasi yang terjadi antara manajemen bagian pemasaran dengan manajer bagian produksi. Yang keempat, komunikasi diagonal. Aliran komunikasi dari orang-orang yang memiliki hierarki yang berbeda dan tidak memiliki hubungan kewenangan secara langsung, misalnya komunikasi antara manajer pemasaran dengan kepala sub bagian pengendalian mutu. Model-model komunikasi yang terbagi menjadi 3, yaitu 1. Komunikasi linear, pesan yang dikirimkan suatu sumber kepada penerima melalui saluran, dikemukakan oleh Claude Shannon dan Warren Weaver pada tahun 1949 dalam buku The Mathematical of Communication. Model komunikasi linear yaitu hanya ada satu pesan, komunikasi terjadi hanya ketika satu orang berbicara pada orang lainnya. Yang kedua, komunikasi transaksional. Model komunikasi yang menekankan pada pentingnya peran pengirim pesan dan penerima pesan dalam proses komunikasi yang berlangsung dua arah. Model ini dikembangkan oleh Burnlund pada tahun 1970. Untuk mencapai kesamaan makna, pesan verbal dan nonverbal sama pentingnya. Yang ketiga, komunikasi interaksional. Proses komunikasi dua arah di antara para komunikator. Elemen penting yaitu umpan balik dan bidang pengalaman. Umpan balik atau tanggapan adalah komunikasi yang diberikan pada sumber pesan oleh penerima pesan untuk menunjukkan pemahaman atau makna. Bidang pengalaman yaitu setiap orang membawa bidang pengalaman yang unik dalam komunikasi dan pengalaman tersebut yang seringkali mempengaruhi komunikasi yang terjadi. Presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh Meranti Eka Putri. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis komunikasi. Yang pertama yaitu jenis komunikasi menurut cara penyampaiannya, yakni lisan atau tulisan, merupakan komunikasi yang umum dilakukan dan pesan yang disampaikan bersifat jelas. Berikutnya yaitu jenis komunikasi menurut kelangsungannya, yakni komunikasi langsung dan tidak langsung. Komunikasi langsung merupakan jenis komunikasi yang disampaikan secara langsung, bertatap muka langsung tanpa ada media dan perantara sama sekali. Sedangkan komunikasi tidak langsung yaitu komunikasi yang disampaikan tanpa perlu bertatap muka, bisa disampaikan lewat media atau perantara tertentu seperti telepon, email, sosial media, atau lewat pihak ketiga. Selanjutnya yaitu jenis komunikasi menurut sifatnya, yaitu komunikasi formal dan informal. Komunikasi formal merupakan bentuk komunikasi yang terjadi antara suatu perusahaan dengan perusahaan lain dalam format dan struktur dengan tata cara yang sudah ditentukan. Sedangkan komunikasi informal merupakan bentuk komunikasi yang terjadi antara individu pada sebuah perusahaan atau organisasi yang tidak terikat oleh format dan struktur tertentu. Berikutnya yaitu jenis komunikasi menurut ruang lingkupnya, yaitu komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi internal merupakan jenis komunikasi yang berlangsung dalam ruang lingkup organisasi atau kelompok tertentu, yang hanya melibatkan anggota organisasi atau perusahaan tersebut saja. Sedangkan komunikasi eksternal merupakan jenis komunikasi yang berlangsung antara pihak organisasi atau kelompok tertentu kepada pihak masyarakat yang ada di luar organisasi atau kelompok tersebut. Berikutnya yaitu komunikasi berdasarkan maksudnya, yakni dibedakan menjadi 4. Yaitu pidato, wawancara, memberi ceramah, serta memberi tugas atau perintah. Dari keempat bentuk jenis komunikasi berdasarkan maksudnya tersebut, maka dapat diketahui bahwa inisiatif dari komunikator menjadi penentu. Begitu pula dengan kemampuan dari komunikator yang memegang peran ketika proses komunikasi dapat berjalan sukses atau tidak. Yang terakhir yaitu jenis komunikasi menurut aliran informasi, yaitu komunikasi satu arah dan dua arah. Komunikasi satu arah merupakan jenis komunikasi yang berfokus pada isi pesan dari pihak pengirim tanpa mengharapkan umpan balik dari penerima pesan. Misalnya seperti seorang atasan yang memberikan perintah atau instruksi pada bawahannya. Sedangkan komunikasi dua arah merupakan jenis komunikasi yang mengharapkan adanya umpan balik atau reaksi dari pihak penerima pesan.
Misalnya seperti saat kita sedang asik berbicara dengan teman kita sehingga kedua pihak saling memberi respon dan tanggapan. Presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh Lukman Nafis. Baiklah, selanjutnya adalah hambatan dalam komunikasi. Pengertian hambatan dalam komunikasi itu sendiri adalah segala bentuk gangguan yang terjadi di dalam proses penyampaian dan penerimaan suatu pesan dari individu kepada individu yang lain, yang disebabkan oleh beberapa faktor. Beberapa faktor tersebut diantaranya adalah yang pertama, hambatan personal, yaitu hambatan yang terjadi pada peserta komunikasi, baik komunikator maupun komunikan, meliputi sikap, emosi, stereotyping, prasangka, bias, dan lain-lain. Hambatan yang kedua adalah hambatan kultural atau hambatan budaya, yaitu hambatan yang mencakup bahasa, kepercayaan, dan keyakinan. Hambatan bahasa terjadi ketika orang yang berkomunikasi tidak menggunakan bahasa yang sama atau tidak memiliki tingkat kemampuan berbahasa yang sama. Hambatan yang ketiga yaitu hambatan fisik, yaitu hambatan yang mencakup panggilan telepon, jarak antar individu, dan radio. Hambatan yang keempat adalah hambatan lingkungan. Pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat mengalami rintangan yang dipicu oleh faktor lingkungan, yaitu latar belakang fisik atau situasi di mana komunikasi terjadi. Hambatan lingkungan ini mencakup tingkat aktivitas, tingkat kenyamanan, gangguan, serta waktu. Next. Berikut ini adalah 4 cara mengatasi masalah komunikasi. Yang pertama, buat dalam bentuk tulisan. Langkah awal untuk menghindari hambatan komunikasi adalah membuat catatan. Catatlah setiap percakapan dan lihat adakah kesalahan dalam proses berkomunikasi. Cara yang kedua yaitu mendengarkan orang lain. Hilangkan persepsi, pikiran, ataupun perasaan yang Anda buat sendiri. Cobalah untuk mendengarkan apa yang dikatakan orang lain. Jadi mulailah mendengarkan orang lain. Cobalah untuk memahami permasalahan yang ada dan posisikan diri Anda bukan hanya dari satu sisi. Ini adalah cara yang luar biasa untuk menghilangkan hambatan dalam komunikasi. Cara yang ketiga adalah mengikuti pelatihan. Cobalah untuk mengikuti pelatihan komunikasi yang akan memberikan ilmu menghilangkan hambatan komunikasi. Setiap orang akan memiliki kesempatan untuk memperbaiki atau bahkan meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Cara yang terakhir atau yang keempat adalah adakan pertemuan tatap wajah. Yaitu pertemuan tatap wajah ini merupakan cara untuk memastikan bahwa setiap orang telah memahami tujuan yang ada. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Dari presentasi yang tadi dapat kita simpulkan bahwa komunikasi adalah proses seseorang untuk memberikan informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Yang kedua, proses komunikasi terdiri dari komunikator, encoding, pesan, channel, decoding, receiver, noise, dan feedback. Yang ketiga, fungsi komunikasi yaitu sebagai alat kendali, sebagai alat motivasi, sebagai ungkapan emosional, dan sebagai alat komunikasi. Yang keempat, aliran komunikasi terdiri dari komunikasi dari atas ke bawah, komunikasi dari bawah ke atas, komunikasi horizontal, dan komunikasi diagonal. Model komunikasi linear adalah komunikasi dikirim dari satu orang ke orang lain, sementara komunikasi transaksional membangun kesamaan makna, pesan verbal dan nonverbal sama pentingnya. Komunikasi interaksional terdapat bidang pengalaman dan masing-masing pihak memberikan umpan balik. Makna dicapai melalui umpan balik dari pengirim dan penerima. Jenis-jenis komunikasi terdiri dari komunikasi lisan dan tertulis, langsung dan tidak langsung, formal dan informal, internal dan eksternal, pidato, wawancara, ceramah, dan memberi tugas, satu arah dan dua arah. Hambatan dalam komunikasi terdiri dari hambatan personal meliputi sikap, emosi, stereotyping, prasangka, bias, dan lain-lain. Hambatan kultural atau budaya mencakup bahasa, kepercayaan, dan keyakinan. Hambatan fisik mencakup panggilan telepon, jarak antar individu, dan radio. Hambatan lingkungan mencakup tingkat aktivitas, tingkat kenyamanan, gangguan, serta waktu. Dan yang terakhir ada cara mengatasi masalah komunikasi, yaitu buat dalam bentuk tulisan, mendengarkan orang lain,
mengikuti pelatihan, dan adakan pertemuan tatap wajah. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa melalui WhatsApp grup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.